Terburu-buru sampai ke Indonesia, Sandy Walsh lupa bawa peci untuk sumpah WNI. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah tiba di tanah air pada Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Sandy bertolak dari Bandara Brussels, Belgia pada Selasa lalu. Dia bersama Jordi Amat akan sama-sama menghadiri sumpah WNI yang akan dilakukan pada Kamis besok. Tiba di Indonesia, Sandy mendapatkan sambutan dari perwakilan PSSI terkait naturalisasi yakni Hamdan Hamedan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menariknya, pemain asal klub Cafe McHellen ini tampak terlalu bersemangat dan terburu-buru untuk melanjutkan proses naturalisasi. Hasilnya, dua perlengkapan yang harusnya dibawa yakni jas dan peci tidak disiapkan sejak berangkat dari Belgia. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, melalui laman Instagram pribadinya. Hal ini membuat pemain berusia 27 tahun ini harus berbelanja perlengkapan sebelum menuju hotel untuk beristirahat. Memang semuanya dilaksanakan serba cepat, Sandy sampai lupa membawa jas dan peci untuk persiapan acara Sumpah WNI di Kemkumhamri besok. Saya pun meminta Hamdan Hamedan untuk menemani Sandy berbelanja jas dan peci terlebih dahulu sebelum menuju hotel tempat dia beristirahat, kata Muhammad Iryawan. Sementara itu, Jordi Amat diperkirakan akan tiba di Indonesia di tanah air malam ini. Hal ini disampaikan melalui laman Instagram Jordi pagi tadi saat memberikan komentarnya pada unggahan Ketum PSSI terkait jadwal Sumpah WNI. Satu pemain lain yakni Sain Patinama harus menjalani proses yang lebih panjang. Pasalnya, Sain terlambat bergabung dengan Sandy dan Jordi saat mengurus proses naturalisasi karena masih bermain untuk tim Liga Norwegia Viking FK. Jordi Amat dan Sandy Walsh akan jalani sumpah WNI pada tanggal 17 November. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, menjelaskan jika Jordi Amat dan Sandy Walsh akan menjalani sumpah WNI pada tanggal 17 November tahun 2022. Ketum PSSI menyampaikan kabar ini melalui laman Instagram pribadinya melalui unggahan pada Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Dalam unggahan tersebut dia mengunggah foto kebersamaan dengan Sandy dan Jordi. Muhammad Iryawan menjelaskan jika kepastian ini disampaikan setelah Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, mengabarkan jika Jordi dan Sandy akan menjalani sumpah WNI. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memberikan kepres terkait naturalisasi kedua pemain tersebut. Saya baru saja mendapatkan kabar bahwa hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat akan disumpah oleh Kemenkumham sebagai warga negara Indonesia, tulis Muhammad Iryawan. Demi melancarkan proses ini, Jordi Amat dan Sandy Walsh diharapkan segera datang ke Indonesia. Hal ini memastikan jika kedua pemain tersebut akan menjalani sumpah WNI secara offline. Untuk itu, saya telah meminta Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk segera datang ke Indonesia, sambungnya. Pemain untuk turnamen tersebut baru ditutup pada tanggal 20 November mendatang. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkan hal baik ini. Semoga dengan bergabungnya Sandy dan Jordi, akan menambah kekuatan timnas, pungkasnya. Rapor Timnas U20 Indonesia selama TC Turki, Marcelino Ferdinand top scorer dan duet Justin Ivar mulai dipercaya Sintayong. Timnas U20 Indonesia sudah selesai dalam melaksanakan pemusatan latihan, TC, di Turki. Saat ini skuad Garuda Nusantara sudah berada di Spanyol untuk melaksanakan TC lanjutan. Menuju Spanyol, Marcelino Ferdinand DKK akan langsung dihadapkan dengan turnamen yang cukup kompetitif. Yakni, mereka akan mengikuti turnamen Costa Calida Regenda Murcia Football Week yang digelar pada November ini. Sebelum tampil dalam turnamen tersebut, Timnas U20 Indonesia memiliki modal yang baik. Sejak berangkat ke Turki pada akhir Oktober lalu, skuad Garuda Nusantara sudah menggelar 7 laga uji coba. Hasilnya, ada 3 kemenangan yang diraih saat melawan Cakal Liklispor, 2-1, Timnas Moldova, 3-1, dan Antalyaspor U20, 3-2. Selanjutnya, ada 2 kekalahan yang harus diterima oleh skuad Garuda Nusantara. Yakni saat berhadapan dengan Timnas U20 Turki, 1-2, dan Al adalah FC, 0-2. 2 hasil imbang terjadi saat mereka bertanding melawan Timnas Moldova U20, 0-0, dan Baerum SK, 3-3. Dari 7 pertandingan tersebut, Marcelino Ferdinand sukses menjadi top scorer.
Dia berhasil mencatatkan 3 gol yakni saat melawan Antalyaspor U20 dan 1 penalti saat melawan Timnas U20 Moldova. Di sisi penyerang, ada Ginanjar Wahyu, Ronaldo Kuateh, Ricky Pratama, dan Rabani Tasnim yang mengoleksi 1 gol. Hoki Caraka yang jadi top scorer di kualifikasi Piala Asia U20 2023 lalu gagal mencetak gol. 2 calon pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia, Justin Hubner dan Ivar Jenner sukses mencuri perhatian. Tiba di TC Skuad Garuda Nusantara pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022, mereka langsung diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong di 2 laga uji coba terakhir. Bahkan, Justin dan Ivar tampil sejak menit pertama saat laga melawan Bayrum SK, 11-11, dan Al Adalah FC, 13-11. Komposisi Ivar di lini tengah dan Justin sebagai bek kemungkinan besar akan sering terlihat saat beberapa pertandingan selanjutnya.